Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fasa Putri dari 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan dokumen kantor. Sebelum itu, peralatan dan perlengkapan merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk pengelolaan dokumen. Dalam praktiknya, pengelolaan dokumen membutuhkan peralatan dan perlengkapan berupa barang yang berfungsi memudahkan penyimpanan dan pemberian identitas. Peralatan dan perlengkapan yang diuraikan dalam materi ini merupakan barang-barang yang umum digunakan untuk mengolah dokumen perkantoran berupa arsip atau pesurat. 1. Peralatan pengelolaan dokumen. A. Filing cabinet. Filing cabinet adalah lemari penyimpanan arsip aktif yang terdiri atas 1 sampai 6 laci. Tetapi, yang umum digunakan adalah filing kabinet dengan 3 dan 5 laci. Kelebihan dari barang ini adalah dapat menyimpan hingga ribuan lembar arsip ukuran kertas A4 yang disusun tegak lurus dan berderetan ke belakang. Filing kabinet memiliki 5 fungsi. Yang pertama, penyimpanan dokumen penting seperti laporan, surat, kontrak, dan arsip lainnya agar aman dan mudah diakses. Yang kedua, organisasi data mempermudahkan pengelompokan dokumen berdasarkan kategori tanggal atau jenis dokumen sehingga lebih terstruktur. Yang ketiga, efisiensi kerja. Dengan dokumen yang tersusun rapi, pencarian file menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, keamanan dokumen. Beberapa filing kabinet dilengkapi kunci untuk melindungi dokumen rahasia atau berharga. Yang kelima, penghematan ruang. Desainnya yang vertikal atau horizontal membantu menghematkan ruang di kantor atau ruang kerja. B. Rotaria Filling System. Rotaria Filling System atau alat penyimpanan berputar adalah sistem penyimpan dokumen modern yang digunakan mekanisme berputar untuk mengakses dokumen. Alat ini sering digunakan di kantor, perpustakaan, atau arsip untuk menghemat ruang dan meningkatkan efisiensi. Rotaria Filling System memiliki 5 fungsi. Yang pertama, menghemat ruang karena desainnya yang vertikal memungkinkan penyimpanan dokumen lebih banyak tanpa memakan banyak tempat. Kedua, sistem ini mempermudahkan akses dengan mekanisme berputar sehingga penggunaan dapat menemukan dokumen dengan cepat. Yang ketiga, Rotaria Filling System membantu mengorganisasi dokumen agar tersusun rapi berdasarkan kategori atau kode tertentu. Yang keempat, sistem ini juga meningkatkan efisiensi kerja karena proses penyimpanan dan pencarian dokumen menjadi lebih cepat. Yang terakhir, sistem ini memberikan keamanan tambahan dengan fitur seperti kunci untuk melindungi dokumen penting. C. Lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi. Jenis penyimpanan ini banyak digunakan karena dirasa lebih aman dengan adanya pintu, mulai dari pintu angsel, pintu dorong, hingga pintu kaca. Adapun penataan arsip dilakukan dengan menggunakan order secara lateral. Lemari arsip memiliki 5 fungsi. Yang pertama, penyimpanan dokumen, yaitu untuk menyimpan berbagai dokumen penting. Yang kedua, melindungi dokumen dari debu atau kerusakan. Yang ketiga, mempermudah akses sehingga dokumen lebih mudah ditemukan. Yang keempat, menghemat ruang kerja dengan menyimpan yang efisiensi. Yang kelima, menjaga keamanan dokumen dengan kunci. D. Rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu yang terbuat dari kayu atau besi, digunakan untuk menyimpan dokumen. Adapun cara penyimpanan dan penataan dokumen sama seperti pada lemari arsip, yaitu menggunakan owner atau box arsip sehingga dapat ditempel atau ditulis label dan judul dokumen. Rak arsip juga memiliki fungsi untuk menyimpan dokumen penting secara teratur dan aman, mengorganisir dokumen berdasarkan kategori atau tanggal agar mudah dicari, melindungi dokumen dari kerusakan, debu, dan kehilangan, mempercepat proses pencarian dan mengambil dokumen, serta cocok untuk mengarsipkan jangka panjang dan memberikan kemudahan akses dengan desain yang baik.
Stickler file. Stickler file adalah kontak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi menyimpan dokumen atau arsip berukuran kecil, seperti kartu-kartu terkait penagihan atau jatuh tempo, kartu nama, atau kartu perpustakaan. Fungsi utama dari penyimpanan ini adalah sebagai pengingat bagi petugas arsip karena dilengkapi dengan guide atau pembatas yang dapat diberi identitas sesuai dengan kebutuhan. F. Kardek. Kardek adalah tempat penyimpanan dari bahan besi yang terdiri atas banyak laci untuk menyimpan kartu indeks. Di dalam kardek, terdapat semacam kantung plastik yang digunakan untuk menata kartu indeks. Fungsi kardek adalah untuk menyimpan kartu indeks atau arsip sejenis kartu. Kardek juga dikenal sebagai Card Index Cabinet. G. Laci kartu. Laci kartu adalah tempat penyimpanan dari kayu yang terdiri atas laci-laci kecil untuk menyimpan dokumen berupa kartu yang disusun secara vertikal. Adapun jumlah laci biasanya disesuaikan dengan kebutuhan atau banyaknya kartu yang akan disimpan. Laci kartu berfungsi untuk menyimpan kartu indeks, kartu kendali, dan kartu lain yang berhubungan dengan penyimpanan arsip. H. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus merupakan media yang hanya digunakan untuk menyimpan dokumen non-cetak, seperti gambar, video, rekaman suara, file surat, dan sebagainya. Media yang digunakan biasanya berupa CD atau DVD, flash disk, dan sejenisnya. Alat penyimpanan khusus berfungsi untuk mengorganisir data, melindungi barang berharga, menghemat ruang, menjaga keteraturan, memudahkan akses, dan melestarikan kondisi barang. I. Alat sortir. Alat sortir digunakan untuk memisahkan surat atau wildcard yang diterima, serta akan diproses, dikirim, dan disimpan. Dalam praktiknya, media perlengkapan yang digunakan untuk menyortir dokumen adalah baki, surat, dan tray. Dan ada juga fungsi alat sortir, yaitu mengelompokkan barang atau informasi berdasarkan kategori, menyaring item sesuai kriteria tertentu, pengaturan agar barang mudah diakses, meningkatkan efisiensi waktu dalam pencarian, dan menjaga keteraturan lingkungan kerja. J. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan lembaran dokumen menjadi satu bundle, sehingga tidak tercecer atau tetap lengkap. Berdasarkan ukuran dan kemampuannya, stapler terdiri atas 3 macam, yaitu stapler kecil yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah maksimal 10 lembar, stapler sedang yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah 10-20 lembar, dan stapler besar yang dapat menyatukan lebih dari 20 lembar dokumen. K. Perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi dokumen. Perforator juga memiliki 3 jenis, yaitu perforator dengan 1 pelubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, dan plastik. Perforator dengan 2 pelubang untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam nail header atau order, serta perforator dengan 5 pelubang yang digunakan untuk melubangi dokumen sebelum dimasukkan ke binder ring. L. Numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada dokumen. Terdapat 2 jenis berdasarkan ukuran dan digit angka. Numerator kecil 4-6 digit. Numerator besar lebih dari 6 digit. Cara kerja numerator yaitu yang pertama, beri tinta pada bantalan huruf. 2. Atur nomor awal. 3. Cetak nomor dengan menekan tangkai numerator. 4. Simpan numerator di tempat tertutup dan kering setelah digunakan. Komputer. Komputer merupakan sarana yang digunakan untuk memproses penyimpanan dokumen secara digital. Penyimpanan dokumen menggunakan komputer memiliki berbagai kelebihan, antara lain tidak memakan tempat, kerahasiaan terjaga, dan dokumen mudah dicari atau ditemukan ketika sedang dibutuhkan. Komputer juga memiliki fungsi yaitu pengolahan data, menyimpan informasi, komunikasi, menjalankan aplikasi perkantoran, mendukung kreativitas dan desain,
serta akses informasi melalui internet. N. Scanner. Scanner adalah alat untuk menyimpan dokumen secara digital dengan cara memindai dokumen fisik agar dapat terbaca oleh komputer. Fungsi utama scanner adalah mengubah arsip fisik menjadi format digital, memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan yang lebih mudah. Cara pengguna scanner bervariasi tergantung pada bentuk dan jenisnya. 2. Perlengkapan pengelolaan dokumen. A. Map arsip. Map arsip adalah tempat penyimpanan dokumen berdasarkan kategori. Map ini terbuat dari kertas karton atau plastik dengan kapasitas 1-50 lembar dokumen. Map ini tersedia berbagai jenis sesuai kebutuhan. 1. Stopmafolio. Stopmafolio adalah map kertas dengan penutup di bagian dalam untuk menopang dokumen agar tidak jatuh. Digunakan untuk menyimpan arsip aktif, proses lanjut, atau arsip inaktif yang diikat menjadi bundle. Cara penggunaannya yang pertama, buka sampul dan daun penutup. Kedua, letakkan arsip di bagian map dengan penutup. Yang ketiga, tutup kembali daun penutup dan sampul. Yang keempat, arsip inaktif yang banyak, ikat dengan tali agar rapi. 2. Map snell letter. Map snell letter adalah map dengan penjepit di tengah untuk menjaga dokumen tetap aman. Cara menggunakannya yang pertama, lubangi dokumen dengan perforator. Yang kedua, buka penjepit snell letter. Yang ketiga, masukkan dokumen yang sudah dilubangin. Yang keempat, rapikan dokumen dan tutup penjepit. 3. Hanging folder. Hanging folder adalah jenis map yang mempunyai besi penggantung. Fungsi besi penggantung adalah untuk dipasang pada gawang di filing kabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. B. Guide. Guide adalah lembaran kertas tebal dengan berbagai warna yang berfungsi sebagai petunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip. Guide juga terdiri atas dua bagian. Yang pertama, tab guide. Tab guide merupakan petanda di bagian pinggir untuk menulis kode-kode, tanda-tanda, atau indeks arsip. Yang kedua, badan guide. Badan guide berfungsi menopang arsip-arsip yang ada di belakang. C. Corner. Corner adalah map dari karton tebal atau plastik dengan punggung 5 cm, kapasitas hingga 800 lembar, dan dilengkapi penjepit untuk menyimpan arsip secara aman. Cara menggunakannya adalah yang pertama, melubangi kertas dengan perforator. 2. Buka orner, tekan dan geser kunci penjepit ke kiri. 3. Tarik kain penjepit hingga terbuka. 4. Masukkan kertas yang telah dilubangi. 5. Tutup kait penjepit dan geser kunci ke posisi arsip. 5. Kunci penjepit agar arsip tidak tergeser. Label. Label adalah perlengkapan yang digunakan untuk memberikan identitas pada map atau folder, biasanya ditempel di bagian tab. Label juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama, memudahkan identifikasi isi map atau folder. Yang kedua, membantu pengelompokan dokumen secara sistematis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pencarian dokumen. Yang keempat, memberikan tampilan yang lebih rapi dan profesional. Lembar disposisi. Lembar disposisi adalah dokumen berbentuk lembaran yang digunakan untuk mencatat instruksi dari pimpinan terkait tindakan lanjut surat atau dokumen yang diterima. Lembar disposisi memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, mencatat arahan atau keputusan pimpinan. Yang kedua, mengarahkan tindak lanjut atas dokumen atau surat. Yang ketiga, memudahkan pelacakan status atau proses pengelolaan dokumen. Yang keempat, sebagai bukti dokumentasi keputusan pimpinan. F. Buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah folder atau buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang diserahkan kepada pihak lainnya. Buku ekspedisi memiliki 4 fungsi. Yang pertama, mendokumentasikan pengiriman dokumen secara tertulis. Yang kedua, sebagai bukti pengiriman dokumen kepada penerima. Yang ketiga,
memudahkan pelacakan dan monitoring dokumen yang telah dikirim. Yang keempat, menjamin akurat data dalam pengiriman dokumen. Oke, buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda surat masuk dan keluar adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua dokumen atau surat yang diterima dan dikirim. Buku agenda surat masuk dan keluar memiliki fungsi, yaitu mendokumentasikan surat secara sistematis, mempermudah pelacakan informasi, menjadi arsip administrasi, serta membantu pengelolaan alur surat agar lebih terorganisir. D. Prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital. Pengelolaan dokumen sangat penting bagi kelangsungan aktivitas organisasi. Pengelolaan yang baik dapat memastikan kelancaran operasional dan mencegah masalah seperti hilang atau rusaknya dokumen, sulitnya pencarian dokumen, keterbatasan ruang arsip, ketergantungan pada arsip, serta pemborosan sumber daya. Dokumen dapat disimpan secara manual atau digital, sesuai prosedur untuk efisiensi dan kemudahan akses. 1. Pembuatan dokumen digital. Dokumen digital adalah sebuah konsep pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi dalam bentuk cetakan atau gambar elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Format tersebut diperoleh melalui dua proses, yaitu yang pertama, pemindaian dokumen yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi di smartphone atau alat pemindai seperti scanner. Yang kedua, mengubah format penyimpanan atau menggunakan program aplikasi bantu seperti aplikasi Word to PDF atau Excel to PDF. Keuntungan dari dokumen digital antara lain yaitu hemat ruang, biaya, kertas, dan material sehingga lebih ramah lingkungan. Selain itu, dokumen digital mengurangi resiko kehilangan serta memudahkan pencarian, penyimpanan, dan berbagi data. Namun, ada juga kelemahan seperti membutuhkan keterampilan untuk mengakses, memerlukan jaringan internet, serta keamanan data yang kuat. 2. Penyimpanan dokumen berbasis digital. Penyimpanan dokumen mulai memanfaatkan teknologi dokumen image untuk mendukung terciptanya sistem kantor tanpa kertas, atau yang dikenal juga dengan istilah digital office. Pengarsipan elektronik, filing system, ataupun dokumen manajemen sistem. Sistem-sistem tersebut memanfaatkan teknologi digital yang disimpan dalam media penyimpanan digital, seperti hard disk, CD, DVD, driver, dan lain-lainnya. Dokumen manajemen sistem kemungkinan penggunaan untuk mengklarifikasikan dan memberikan indeks dokumen sesuai jenis dokumennya. Hal tersebut akan memberikan kemudahan ketika melakukan pencarian dokumen di masa mendatang. Perusahaan atau kantor membutuhkan sebuah dokumen manajemen sistem berbasis cloud computing yang terintegrasi serta memiliki ruang penyimpanan berkapasitas besar yang dapat diakses dengan mudah. Dengan kata lain, perusahaan membutuhkan sebuah software atau aplikasi dokumen manajemen sistem yang khusus untuk perusahaan atau dapat juga menggunakan sistem folder. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.